Hai, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk di-subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komennya. Baik, perkenalkan nama saya Masati Bulele. Saya prodi pendidikan biologi. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nias Raya. Nah, baik, saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, baik, langsung saja saya akan menjelaskan kepada kita salah satu judul dari mata kuliah fisiologi tumbuhan, yaitu metabolisme dan peran enzim pada tumbuhan. Nah, baik, langsung saja sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan metabolisme. Baik, metabolisme ini adalah merupakan seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya yang terjadi di dalam suatu organisme. Nah, yang dimaksud dari reaksi tersebut terjadi sebab karena akibat, yang mana akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan serta perubahannya. Metabolisme ini juga memiliki proses metabolisme pada tumbuhan, yaitu ada secara proses anabolisme dan proses katabolisme, yang mana proses anabolisme ini adalah merupakan pembentukan senyawa-senyawa kecil bereaksi menjadi besar, sedangkan proses secara katabolisme ini lintasan metabolisme yang dapat merombak suatu substrat kompleks ataupun organik yang menjadi komponen-komponen penyusunnya, sehingga dapat melepaskan ataupun energi umumnya berupa ATP ataupun adenosin proposfat. Nah, di sini juga terdapat metabolit ataupun metabolit sekunder, yang mana metabolit sekunder ini merupakan metabolisme yang terjadi di dalam tumbuh-tumbuhan, yang mana berfungsi sebagai untuk melindungi tumbuhan dari serangan serangga, bakteri, jamur, dan patogen-patogen lainnya. Nah, versi sehingga melalui lintasan metabolik ini dapat melibatkan 50-an tahap reaksi baru ataupun CO2. Nah, CO2 ini ataupun air yang dapat dihasilkan sebagai produk akhirnya, yang mana produk akhir tersebut dapat melintasan ataupun lintasan metabolik lain secara umum lebih pendek dari respirasi. Nah, sel dapat mengatur lintasan metabolik ini yang dapat dikehendakinya sehingga terjadi dan mengatur kecepatan reaksi ataupun memproduksi suatu katalisator, yang mana katalisator ini berfungsi sebagai beberapa reaksi, tetapi enzim merupakan katalisator yang lebih kuat. Nah, di sini kita mengetahui bahwa enzim juga melakukan perubahan yang dapat dilakukan oleh tumbuhan sesuai dengan perubahan unsur lingkungannya. Nah, kemudian di samping itu ada juga berbagai keunggulannya sebagai enzim yang juga mempunyai kelemahan, yang mana antara itu karena enzim adalah protein dengan
molekul yang berukuran besar. Baik, di sini juga kita ketahui bahwa respirasi ini juga merupakan ataupun pemecahan molekul karbohidrat yang secara oksidatif. Nah, di sini juga kita mengetahui bagaimana sih cara membentuk lintasan metabolik dalam tumbuhan. Nah, di sini sebagai lintasan metabolik ini melalui ataupun melibatkan semua reaksi biokimia tersebut dapat berlangsung ataupun secara lambat jika tanpa melibatkan yang namanya reaksi biosan metabolik dalam tumbuhan. Nah, di sini sebagai lintasan metabolik ini melalui ataupun melibatkan semua reaksi biokimia tersebut dapat berlangsung ataupun secara lambat jika tanpa melibatkan yang namanya reaksi biokimia. Nah, di sini juga dapat memproduksi ataupun mempercepat kecepatan reaksi di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwa glukosa merupakan senyawa awal yang mana yang dapat dilalui ataupun dapat di substrat kompleks ataupun komponen-komponen penyusunnya. Nah, baik, sampai di sini aja. Sekian dari penjelasan saya, dan sebelumnya jangan lupa di like dan komen serta di subscribe. Baik, terima kasih ya. Ahobu.